Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada bulan yang penuh barokah ini, bulan suci Ramadan, kita bisa bertemu lagi, kemudian kita bisa beramal, berpuasa. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan pada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita, Nabi yang telah memberikan kita petunjuk jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, banyak rahmat, banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa, untuk beramal sebanyak-banyaknya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di bulan suci ini penuh dengan ampunan, penuh dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang yang beriman, kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengaku beriman, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa itu adalah sesuatu yang paling bisa untuk menaikkan derajat kita, bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan, tapi dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang paling takwa, bukan paling beruang, paling tinggi jabatannya, tapi adalah takwa. Dan dengan puasa itu kita dididik untuk menjadi orang yang bertakwa. Dalam puasa itu tidak hanya kita menahan haus, tidak hanya kita menahan dahaga, tapi di dalamnya kita harus melawan hawa nafsu kita dari segala bentuk yang bisa membatalkan puasa.
tidak hanya makan dan minum. Itu adalah sebagian daripada konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang iman itu tidak hanya kita berkata atau kita berikrar saya beriman, tapi juga ada perbuatan atau amalul bil arkan. Kalau dia beriman tapi tidak melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka imannya itu tidak sempurna. Bahkan bisa masuk ke dalam golongan-golongan orang yang fasik, mengaku beriman tapi tidak melaksanakan. Kemudian dari iman itu ada beberapa ciri orang-orang yang beriman, di mana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4, ayat 2 sampai 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Bergetar hatinya itu maksudnya ketika dia itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hatinya terbesit rasa takut, di mana dia akan takut untuk bermaksiat dan akan selalu berusaha untuk beramal soleh. Kemudian yang selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Jadi yang kedua adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Bertambah imannya itu kita tidak bisa langsung dengar ayat Allah tiba-tiba kita langsung bisa tambah imannya kalau kita tidak tahu isi kandungannya. Nah, tentunya kita bagaimana kita bisa mengetahui kandungan ayat tersebut? Ya, kita pelajari tafsirnya, kita pelajari asbabun nuzulnya, kita pelajari maknanya, kita diminta apa untuk mentadaburi. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah alladzina yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat ini udah wajib, sangat tolak ukur antara orang yang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Ya. Rasulullah bersabda, bainal rajuli wal fiski tarkis sholah. Yang membedakan orang muslim dan orang fasik, orang kafir itu meninggalkan sholat. Sudah jelas sekali. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dengan apa yang Allah berikan, rezekikan, dia menginfakkan. Ya, di bulan Ramadan ini juga kita digalakkan untuk banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ya, ada infak, ada yang wajib, ada zakat. Nah, itu silahkan diamalkan, silahkan dilaksanakan. Terus konsekuensi dari yang keempat itu tadi, ya, yang pertama adalah ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, melaksanakan sholat, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan disebut di ayat berikutnya innamal mu'minuna haqqo. Ya, sungguhnya dia adalah seorang yang sebenar-benarnya iman. Ya, dan akan mendapat lahum darajatun inda rabbihim, akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, wa maghfirah, dan akan mendapat ampunan, wa rizqun karim, dan akan mendapat rizki yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan mendapat rizki yang barokah, di akhirat dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mengaku iman tapi adalah dari golongan yang sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ciri-ciri itu tadi kita bisa memulai memotivasi diri kita untuk menjadi orang-orang yang sebenar-benarnya iman sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 itu tadi.
karena itu adalah konsekuensi dari ya ayyuhalladzina amanu, yang mengaku beriman. Kita berpuasa, kita mengaku beriman ya, kalau benar-benar ingin dinyatakan sebagai orang yang beriman ya dengan melaksanakan ciri-ciri itu tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, jika ada kebenaran semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.